Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukron tabaharuna, syukur sebesar-besarnya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah iman, hidayah Islam, hidayah kekuatan beribadah seperti yang diperintahkan di dalam kitab suci Al-Quran, terutama umul ibadah, yakni salat 5 waktu di masjid, insyaallah, amin. Ini sebagai bukti keimanan kita, yakni kita saat dipanggil hayya 'ala shalah, kita menyahuti, mentaati dengan melangkahkan kaki kita ke masjid. Itu awal irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Awal daripada irja'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhan kamu. Kita disuruh kembali kepada Allah tiap 5 kali satu hari saat sholat dan dikumandangkan azan. Inilah realisasi daripada iman kita. Apakah kita wajilat qulubuhum, bergetar hati kita saat kita mendengar panggilan Allah hayya 'ala shalah dari suara loudspeaker dari masjid. Ini bukti nyata real tiap saat, tiap sholat 5 waktu. Inilah buktinya. Mahabbah kita kepada Allah, buktinya sangat konkret dan sangat sederhana. Apakah kita melangkahkan kaki ke masjid atau tidak ketika hayya 'ala shalah, suara azan? Itu saja. Allah tidak perlu retorika. Iman tidak perlu dibeberkan kanan kiri atas bawah, ngomong ngalor ngidul, nggak perlu. Iman itu dibuktikan. Setiap saat dibuktikan hayya 'ala shalah. Apakah kita mendekati suara panggilan itu ke masjid? Itu saja pendengar dan rahmati Allah. Simpel, sangat simpel. Islam itu sangat simpel kok. Islam tidak berbelit-belit. Bunyal Islamu ala khamsin. Jelas. Islam didirikan atas 5 perkara. Syahadat, wa kalimat syahadat. Kita percaya, yakin Allah adalah satu Tuhan kita dan hanya Allah satu Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian sholat di sini wajibnya, yakni sholat 5 waktu di masjid. Kemudian zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Ini benar-benar sangat simpel. Mendekati Allah, dekatilah pertama dengan 5 perkara ini. Bunyal Islam alhamdulillah. Sangat simpel, sederhana Allah ini. Tidak berbelit-belit. Sholat pun tidak lama, tidak berbelit-belit. 5 menit, 10 menit sholat itu berjamaah. Doanya ya Al-Fatihah, kemudian baca surat,
Rakaat kedua Al-Fatihah baca surat. Rakaat ketiga Allah kasih keringanan. Rakaat ketiga 4 sudah tidak membaca surat lagi, semua Al-Fatihah. Allah Maha tahu, Allah meringankan hambanya. Demikian sholat maghrib. Rakaat ketiga kita sudah tidak membaca surat dan imam tidak mengeraskan lagi, cuma rakaat pertama dan kedua. Inilah Allah, sangat simpel, sangat sederhana. Nggak perlu bawa peti apa istilahnya 1/10 ke masjid, nggak perlu bawa ke masjid kembang telon itu 3, mawar, melati dan kantil. Iya, telon, kembang telon itu mawar yang merah, melati yang putih, dan kembang kantil. Nggak perlu bawa itu, nggak perlu bawa buah-buahan, bawa hasil bumi, nggak perlu bawa sesaji, nggak perlu bawa cawisan istilahnya orang Jawa, cawisan ditaruh di sudut-sudut, nggak perlu. Cawisan apa sesaji itu setan semua itu, lebih baik dimakan yang hidup. Itu pun nanti di situ jadi busuk, na'udzubillah misalnya. Nggak perlu pendengar, Allah itu simpel. Nggak perlu bawa 1/10 ke masjid. Lain dengan agama yang selain Islam harus bawa 1/10, kalau tidak pendeta melotot matanya. Nggak perlu, masjid nggak perlu. Masjid NU, masjid Syiah boleh, masjid Muhammadiyah boleh. Nggak perlu pendengar dari mati Allah, nggak perlu. Kita harus ke masjid NU, kalau NU ke masjid Muhammadiyah, tidak semua masjid bisa. Masjidnya orang Syiah pun bisa kita sholat di situ, tetap sah. Syiah itu juga Islam, cuma bedanya mereka anti sahabat Nabi itu saja. Sama, syahadatnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, mereka sama, 6 juga. Entah mereka mau tambah berapa, yang penting 6 itu tetap mereka yakin. 5 bunyal Islam wal khamsin, rukun Islam 5, mereka juga 5 sama. Yang sunnah, ahli sunnah, yang Rafidah, Syiah sama, iman yakinnya sama, mereka tidak syirik, tidak kafir, tidak sama mereka. Rukun imannya juga 6, mereka 6 sama. Pertama percaya Allah, kedua malaikat Allah, ketiga Rasul Allah, Nabi dan Rasul, 25 tuh Nabi Rasul, keempat kitab-kitab Allah, kelima percaya akhirat, surga neraka, keenam percaya qada dan qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah dari zaman azali, ketetapan Allah zaman azali 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian qadar itu adalah pelaksanaan daripada qada itu, yaitu takdir yang menimpa kita. Sehingga takdir Allah semua, kita celaka takdir Allah bukan karena kita dosa, bukan karena kita durhaka kepada orang tua, bukan itu. Kita celaka di jalan karena Allah. Sudah banyak itu orang yang durhaka kepada orang tua selamat juga di jalan raya, tidak pernah dia terbanting, terbakar di pesawat, tenggelam di kapal laut, tidak pernah, nggak ada itu. Jadi bukan durhaka kepada orang tua yang menyebabkan kita itu siksa, kita itu celaka, kita dapat musibah. Jangan begitu, kafir kita, sudah musyrik, tidak boleh, karena Allah semua ini. Sehingga keyakinan sebagian besar orang Sulawesi, Kapunangan, kalau tidak makan dulu kamu celaka, makan dulu, tidak bisa. Masa itu nasi makan bisa menyamai Allah, bisa menyelakakan? Itu kafir semua, musyrik, tinggalkan. Kalau kita mau masuk surga, kita mau masuk neraka, karena ya sudah, yakini itu. Kamu itu Kapunangan, tidak makan duluan, kamu celaka di jalan, itu kafir, nggak boleh, musyrik. Kul ini adalah, katakan semua dari sisi Allah, semua dari sisi Allah, semua dari sisi Allah. Itu iman yakin yang sempurna, kemudian ditambah dengan
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tiada sia-sia Engkau ciptakan semua ini, corona, AIDS, perang, tidak sia-sia semua Allah ciptakan, itu semua dari Allah. Jadikan pelacur gigul tidak sia-sia, tidak sia-sia. Kenapa? Allah ingin mengukurkan doa orang-orang, dosa orang-orang yang ditimpa musibah. Kenapa itu ada gigul pelacur? Iya, karena Allah cabut hidayahnya, Allah cabut. Siapa yang protes? Gigul dari Allah. Allah memang yang pelacur, yang bikin pelacur Allah. Kenapa? Allah cabut itu hidayah, Allah cabut, Allah tutup. Khatamallahu ala qulubi wa ala samila wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup penglihatan mereka. Allah tutup pendengaran mereka. Allah tutup hati mereka sehingga dia jadi pelacur, jadi gigolo. Jadi pelacur politik juga. Na'udzubillah misalnya. Dia beragama, berorganisasi Islam, tapi terima bantuan dari laknatullah kabir, kapital birokrat dan sosial, komunis, ateis, jahanam semua itu. Inilah musuh besar daripada NKRI. Falsafah NKRI jelas. Maka sampailah kepada kemerdekaan Indonesia menuju masyarakat yang sentosa. Maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena sesuai dengan budi kemanusiaan dan berikan. Itulah cita-cita negara kita. Jelas. Penjajahan ideologi kabir, kapital birokrat, ideologi komunis, ateis, itu adalah anti NKRI. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Musuh kita adalah kabir, kapital birokrat. Musuh kita adalah jelas sosialis, komunis, ateis, itu musuh kita. Musuh NKRI. Karena NKRI sesuai dengan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Maka kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapus. Itu ruh daripada NKRI. Penjajahan semua. Kapital menjajah, komunis menjajah, sosialis menjajah. Ini harus kita hentikan, kita hancurkan. Jangan cuma kapital, ateis juga kita hancurkan. Komunis kita hancurkan. Ini pendengar yang rahmat yang tidak kita sadari. Ruh NKRI jelas. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu cita-cita berdiri Indonesia. Cita-cita berdiri negara Indonesia apa? Bahasanya kemerdekaan adalah hak atas segala bangsa. Maka dari itu penjajahan di atas ini harus dihapuskan. Kita itu dijajah, bukan cuma komunis yang jajah kita. Kabir juga yang jajah kita, kapital birokrat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita sadarkanlah muslimin sebagai hubbul watan, cinta pada tanah air, yakni sesuai dengan ruh daripada NKRI, sesuai dengan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar. Musuh kita jelas, yakni kabir, kapital birokrat, dan sosialis, ateis, komunis. Itu musuh kita, musuh NKRI, musuh semua bangsa. Ini pendengar, bukan cuma kapital, tapi komunis juga, ateis, sosialis, itu musuh kita. Kita ganyang dia, kita hentikan, kita hancurkan mereka dengan takbir Allahu Akbar. Insya Allah pendengar yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan kifrat majelis supaya berkah ini, tablik ini, dakwah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.